Oke, intro dulu. Selamat datang di podcast Sejawat alias Sejarawan Melarat. Karena tahu sendiri tempatnya kita syutingnya di mana. Benar. Dan kita podcast santai-santai aja. Ngapain kaku-kaku gitu ya, malah interview kerja. Mau bahas apa? Ini kita Bahas mungkin ini aja yang lagi panas di geopolitik. Surabaya panas. Ya, Surabaya panas. Asli kalau itu Surabaya panas. Oh iya, BTW apa? Iran kan? Nah, Iran, tentang Iran. Udah lama sih konflik-konflik itu. Dari tahun berapa? 70. Dari Saddam Hussein, Irak-Iran gitu. Sampai sekarang. Kalau ditarik lagi malah Sunni Syiah ya. Dari Ya, zaman apa? Aduh, lupa kerjaan mana. pas Turki gak sih? Pas Mamluk udah ada Sunni Syiah. Iya, ya. Pokoknya sebelum disatukan sama Utsmaniyah gitu kan. Cuman yang bikin apa ya, di orang Indonesia tuh masih mikir kalau semua bangsa Arab itu bersatu dalam Islam. Padahal Padahal konfliknya ya gitulah. Bahkan konfliknya gitu. sebelum zaman Nabi Jahiliyah kan ada DNA konfliknya juga. Ditambah apa kondisi daerahnya juga kan gersang. Terus rawan konflik, perebutan sumber daya. Itu kan kayak apa teorinya kemarin dulu waktu pelajaran apa ya lupa teori teori sosial ya yang Pak Sopo Pak Pak Esa. iya Pak saya apa Iya, Pak Esa. ya itu Pernah bahas. ada itu apa namanya teori apa challenge and respond. Nah itu loh kan itu kan kondisi peradaban tergantung dengan kondisi wilayahnya. Kalau semakin keras ya semakin apa orang-orang di situ makin hebat untuk bertahan hidup gitu. Sedangkan yang biasa aja kayak yang tropis yang banyak makanannya gitu kan malah cenderung malas. Ya, salah satunya Indonesia. Ya gitu ya. Bentar ini mic-nya turun tinggi. Oke. Oke, omong-omong sekarang geopolitik. Oh, bentar dulu. Ini kosmu jauh kan? Jauh. Kamu Lumayan. nggak sayang bensin kah? Bensin bentar lagi mau naik gitu. Apa ya, ketika lihat di data itu, cuman Indonesia yang naiknya tidak separah Asia Tenggara yang lainnya. Iya, iya. Apa ya? Habis ku riset juga gitu kan itu. Minyak kita itu kan cuma 30% kalau nggak salah di apa di Timur Tengah itu di negara-negara Arab gitu. Tapi ya kalau misalkan semua itu juga kan tergantung satu Hormuz juga kan. Kalau misalnya Hormuz masih diblokade total, nggak bisa lewat ya sama aja nanti ya apa cepat atau lambat ya naik bakal minyak. Bakal naik. Apalagi ya kosmu jauh kayak gini, nggak sayang. Ya, tuntutan hidup di kota besar. Bener sih. Yang masih gak paham sih itu kan semua masalah itu yang ada di Timur Tengah semuanya berawal dari minyak. Iya emang minyak. Dan yang bikin nggak paham ya mungkin balik ke yang tadi itu, dimana rakyat kita tuh masih terpecah dalam konflik yang sedang terjadi ini. Kenapa sih kita dukung Iran padahal mereka Syiah? Syiah otoriter dan Allahu Akbar. Biasa Apa itu? Donasi. enggak notifikasi WA. Kira jelas. Berapa orang lihat? Nol. Nol. Oke lah. Tidur semua. Tidur semua orang-orang. Apa tadi ulang? Ya itu kenapa orang Indonesia tuh masih saja terfokus ya, masih saja terkungkung dalam perbedaan. Oh polarisasi ya. Ya, dipolarisasi Polarisasi, Sunni ya, Syiah. Padahal kan itu juga ya kerjaannya Amerika juga ngadu-ngadu. Betul. Ya gimana lagi ya rakyat itu kan itu apa mudah untuk dipecah belah ya buktinya 350 tahun katanya menjajah itu kan hasilnya ya dijajah tapi modelnya itu dipecah-pecah semua gitu Ya. kan. Akhirnya semua pihak musuh-musuhan gitu ya efeknya ya sampai sekarang gitu beda jangan kan beda apa ya Aliran. beda kubu geopolitik Ya. beda pola aja ribut apa ayo beda bola aja tawuran bisa Untungnya ada
Saya dan nonton bola. Iya, untung aja. Loh, ini mati gimana nih? Tapi rekaman. Aduh. Masih rekam nggak ya? Oh ya, rekam oke. Masih rekam. Ya, itu sih sangat disayangkan ya masyarakat kita kok malah gampang sekali terpecah. Gampang sekali terpecah. Apalagi kondisi geopolitik juga sekarang yang sangat panas. Terus apa? Ini ya bentar lagi ya banyak krisis katanya mulai dari Ya, apa El Nino Godzilla, terus anu bensin kekeringan. terancam naik, rupiah yang mulai melemah. Terus ini kabar kemarin itu pasukan kontingen Garuda tewas 3 orang kena serangan Israel. Dunia yang makin panas, Taiwan mau diserang Cina, Aduh. terus Ukraina Rusia ya belum selesai-selesai. Pokoknya ya tinggal nunggu api tik gitu doang perang dunia ketiga pecah sih. Ya. Apalagi India, Pakistan, tapi sekarang selesai, tapi belum tahu ke depannya mau aku tembak lagi apa enggak. Sayangnya apa ya? Rakyat Indonesia itu tidak berada dalam Oh, dunia sedang panas, tapi malah mereka ribut ke kubu-kubuan gitu. kubuan sendiri. Bukan malah saling jaga, malah main kubu-kubuan Iya, sendiri. malah kita karena apa ya harus bersatu, apalagi kita nggak tahu ini konflik bakal mecah kapan gitu kan, Iya. tiba-tiba pecah besok, tahun depan, Tidak tahu. nggak tahu, terus kondisinya pecah gini kan, malah ribut perang saudara, perang dunia malah kita perang saudara, lucu kan? Ada Arya. Halo Arya. Bung, halo. Halo, Ini bahas yang tadi ya. Tadi kan Arya itu bikin status. apa? Seharusnya ketika rumah sakit Indonesia di Gaza itu diserang, kita sudah bisa bikin apa? Sudah bisa bertindak gitu. Sayangnya sebagai negara yang bebas aktif tidak bisa Non-blok. melakukan apa-apa, non-blok. Nah, saya bilang sudah saatnya kita ikut Cina. Karena yang paling menjanjikan sekarang Cina atau Cina, Amerika? Cina atau Amerika. Tapi di Amerika sendiri kemarin itu ada demo besar-besaran Apa? menuntut untuk Trump itu. ICE atau Amerika. oh itu apa? Aku lupa juga. Aku nggak lihat kondisi Amerika itu. Intinya di internal Amerikanya sendiri itu juga lagi gak baik-baik saja. Oh ya jelas partai Republik sama Demokrat ya kan gitu emang apa saling saing-saingan itu. Tapi ya walaupun apa kondisi parlemennya Amerika ribut kayak gitu, tapi mereka itu gak bisa menghentikan perang. Soalnya kalau nggak salah perangnya di Amerika itu nggak disetujui Kongres. Jadi ya langsung perintah presiden suruh Iya. perang ya perang. Gak harus ke Kongres dulu. Jadi ya makanya kok negara Amerika ini kok punya seenak jidat menyerang negara lain gitu kan. Apalagi ya isinya politisi-politisi Amerika sendiri kan kebanyakan ya orang-orang yang dibiayai sama bintang biru, dibiayai sama kaum-kaumnya Netanyahu. Apa itu tadi? Apa ini? Indonesia nuklir, aku mau nuklir. Prabowo, aku mau nuklir. Jangan nanti Ya kemarin beli itu dari India kalau nggak salah. yang Apa yang baru itu? apa? Kita punya apa sih yang baru itu? Oh, BrahMos. Ah iya itu. BrahMos itu rudal apa rudal anti kapal. Itu basicnya tahu itu Yakon. Heeh. Ya rudal itu ya aslinya ya Yakon tapi dibuat di India. Basisnya ya Yakon. Lah. Iya, BrahMos itu ya basisnya Yakon, tapi ya apa kerjasama sama Rusia sama India. Akhirnya lahirnya BrahMos itu yang digoreng sama netizen-netizen Indo. Ya, Soalnya itu ya kan bareng juga sama isu beli mobil ke India itu mobil apa Mahindra kalau nggak salah buat koperasi desa itu Koperasi Merah Putih. koperasi merah putih yang bangunnya malah di tengah sawah gitu hebat emang Lucunya juga Koperasi Merah Putih tapi tempatnya nggak strategis. itu juga apa? Kan ada program lain, gentengisasi. Iya. Koperasi Merah Putih tidak pakai genteng Oh masalah. iya itu malah pakai seng, pokoknya malah dingin malah panas. Aneh. Ditambah Cukup aneh. iya malah panas itu Malah apa? panas. Beban pendingin doang malah listriknya naik buat beli itu buat AC. Sama aja gak efektif. Buat anggaran. Tidak aneh.
Ya, walaupun kalau kita lihat sisi baiknya ya, jangan lihat sisi buruknya aja ya. Koperasi Ya, desa ini mungkin buat menjangkau masyarakat-masyarakat di pinggir-pinggir desa atau gimana. Karena walaupun tempatnya juga agak tidak strategis juga di tengah sawah. Awal di desa itu ya ada proses pembangunan koperasi desa ya di tengah sawah itu. di Madura tuh sudah banyak yang bangun, cuman masih belum dibuka. Sama, Udah bangun semua sih. sama. Nah, Wih, ini apa ya? Kalau kok malah masuk BUMDes. oh iya, malah bahas kebijakan pemerintah. Nah, ini agak melenceng temanya. Ya namanya podcast-podcast santai. Mungkin apa yang paling krusial di dalam sejarah Indonesia dan orang-orang itu gak banyak yang tahu. Apa ya? Dari aku dulu ya. Kemarin kan tak bikin status kan. Ya. Itu soalnya dari temanku, dia kuliah di Jakarta, salah satu kampus swasta di Jakarta, Jakarta Pusat. Dia ke rumah terus diskusi karena 2 bulan sebelum itu dia bikin status baca Madilog. Oh, Dia bikin status baca Madilog. Terus tak tanya kalau sudah selesai baca ke rumah. Terus dia ke rumah dengan arogansi sebagai mahasiswa, sebagai pemuda. ya, habis baca Madilog langsung, wah aku Wah, kiri nih. cuman apa ya lucunya dia itu argumennya itu bisa dipatahkan dengan sekali bicara itu bisa dipatahkan gitu. Terus dia kan tanya, Pancasila itu tidak dijalankan Bung, di Indonesia. Terus tak tanya kan, bagian mana yang tidak dijalankan? Ketuhanan yang Maha Esa. Loh, ketuhanan yang Maha Esa malah lebih sekali di Indonesia. Dogma semua jatuhnya. Iya ya. Coba lihat apa kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus kriminalitas. Malah banyak di daerah Yang banyak agama, yang religius. yang religius, yang Iya, banyak ya. pondoknya, yang malah tinggi. Aneh. Kok ada tukang kawin yang dijadiin presiden kan? Orang-orang kan. Terus saya bilang, kalau kamu menyebut dosa-dosa, emangnya tahu dosanya Tan Malaka apa? Diem, Diem. langsung diem. Kok tahu? Oh iya, belum baca berarti. Mungkin banyak yang tidak tahu juga ya dosanya Tan Malaka itu. Setauku itu dosanya Tan Malaka itu ya yang paling parah yang sampai sekarang bikin kericuhan itu tentang pencopotan daerah istimewa Surakarta. Oh iya, itu kan dipromosikan sama Tan Malaka kan, Ya, yang perpecahan itu. ya gerakan anti Oh iya, Praja itu. itu kenapa ya? Aku nggak terlalu paham sama Jadi kerajaan-kerajaan itu, keraton itu. Satu si Pakubuwono itu si Sinuhun Pakubuwono 12 itu kan merupakan salah satu raja pertama ya. di Nusantara yang mengakui dan bergabung ke Indonesia. Yang satunya itu raja dari Lampung kalau tidak salah. Ini dia mengakui. Nah, ketika dia mengakui itu muncul namanya gerakan anti Swapraja di Solo. Anti suap. Anti Swapraja. Siapa? Swapraja. Oh, suap raja. Ya, jadi mereka itu menolak tentang feodalisme, menolak tentang adanya kerajaan-kerajaan. Oh, Awalnya Surakarta itu, Solo itu punya daerah juga, daerah khusus juga. Kan sekarang itu ada berapa daerah khusus sih? Daerah istimewa adanya Yogyakarta, Aceh, Papua ini ada kalau nggak salah, sama Kalimantan. Nah dulu itu ada Solo itu juga punya daerah istimewa Surakarta. Cuman dicabut gara-gara gerakan ini. Jadi setelah dicabutnya itu daerah istimewa Surakarta itu Solo tidak sama dengan Jogja. Kalau Jogja kan juga sekaligus pemerintahan. Nah Solo ini hanya sebagai simbol budaya aja keratonnya. Oh, Tidak memerintah lagi. oh gitu ya. Makanya ya sayang banget gitu. Padahal
kalau ditanya, kan orang sekarang saya nggak ngerti ya, kenapa orang sekarang yang baca sejarah, yang baru baca sejarah itu malah membanding-bandingkan, wah ini jasanya lebih besar, Oh, banding-bandingkan gitu ya. ya ini dosanya gini gini gini, sedangkan ini lebih baik ini. Padahal kan Iya, iya, kalau paham, paham, paham. kalau baca sejarah kayak gitu ya semuanya juga punya dosa. Iya. Nah, yang Kan benar. kan manusia nggak ada yang nggak ada yang nggak punya dosa selain Nabi. Nabi Iya. punya dosa karena langsung tobat itu. Langsung tobat, langsung diterima tobatnya. Padahal Lagi kita manusia ya, dari mana lagi? Padahal kalau ditanya ya, apa sih kenapa apa jasanya Sinuhun Pakubuwono XII itu apa sih? Nah, Sinuhun Pakubuwono XII itu adalah orang yang membiayai keberangkatan Bung Hatta sama rombongannya itu untuk melaksanakan KMB. Gitu ya. Kata kita tidak punya kas pada waktu itu. Hmm. Kan negara lagi baru Oh bangun, iya, iya, jelas ya. mau konferensi aja butuh dana. Nah, si Sinuhun Pakubuwono XII ini yang ngasih dana buat berangkat ke Den Haag, ke Belanda. Cuman nggak pernah dicatat. Sayangnya tidak pernah dicatat gitu. Buku-buku kita itu kebanyakan spin nabi. Apa orang yang kamu udah orang siapa ya tadi? Nggak tahu siapa. Ini temanku ini yang lips ini nggak tahu siapa yang satu. Oke, selamat datang di podcast. Ya, selamat datang. Podcast apa tadi? Sejarawan melarang. Sejarawan melarang. Sangat melarang. Ya gimana lagi nih, cuma modal mic, laptop pinjem, kamera ya pinjem. Terus ya tempatnya di kosan. Ya, Ya ginilah hidup. Gimana lagi ya? Nabil ganti viral 2 menit, Pak. Mas, jangan di sini, Mas. Jangan di sini, Bos. Jangan di sini, Mas. Jangan di sini, Mas. Ayo mawarnya tolong. Paus. Saya akan bongkar kebusukan orang-orang. Ada satu buku yang menarik tentang sejarah Indonesia dan jarang banget orang baca. Mungkin tahu. Apa? Catatan hitam 5 presiden. Oh, pernah denger aku. Ya. Itu seru banget itu bukunya. Masa? Seru bukunya itu. Itu dari Soekarno, Soeharto sampai Ya, bisa dibilang ya semua presiden ya banyak Iya. dosanya. Ya Orang tergantung pihak oposisinya aja jago-jago ngumbar-ngumbar Pak itu dosa-dosanya. sampai yang lucu itu kemarin itu hampir adu mulut sama Bu Dinar Siapa? di kelas. Kamu? Iya. Bener? Iya, soalnya dia bilang kan kita sebagai guru ini ke depan makin susah teman-teman. Loh kenapa Bu? Karena pelanggar HAM jadi pahlawan. Oh ya, terus. Dan saya bilang kan, enggak ada susah, saya dukung kok. Saya termasuk orang yang mendukung. Mungkin kontra banyak orang ya. Tapi saya mendukung kok. Ya walaupun mendukung tapi ya rasional aja. Kalau Iya. dia melenceng ya kita wajib kritik gitu kan. Mendukung. Terus dia tanya kan Pak Harto bikin gini-gini. Iya tahu Pak Harto bikin gini-gini. Pak Harto itu nyelundupin barang haram. Ya, kendaraan-kendaraan buat anak-anaknya itu. Ya, terus dia meninggalkan tugas pas 1 Maret. Apa? Itu kocak banget itu. Kita selama ini serangan 1 Maret kan dipersonifikasi kalau Pak Harto yang jadi pahlawan. Oh, gitu. Padahal Pak Harto makan soto babat. Itu ditulis di Historia itu. Ditulis di Historia itu. Ditulis di Historia. Ini masuk desersi apa enggak gitu? Makan soto ya. Makan soto. Kata pengawalnya dia makan soto. Terus keterlibatannya beliau dalam G30S. Itu jelas sih. Nah, itu Jelas sekali. sangat jelas. Cuman banyak orang yang masih menyangkal gitu kalau wah, Pak Harto tidak terlibat. Gimana tidak terlibat? Secara logika aja ya kan. Misal ada orang bunuh-bunuhan. Ya. Kita tempatnya anggap jarak tempat pembunuhan sama kita itu anggaplah 100 kilo, 120 kilo. Nah, kita tuh bisa tahu tempat secara pasti kalau mereka bunuh itu tempat di situ gitu. Aneh. Oh iya jelas. Udah 2 orang Kata empat ya? Bung itu gelar atau hanya anggapan supaya keren? Hah? Gelar apa? Gelar pahlawan. Gelar pahlawan. Apa sih? Gelar apa? Gelar. Gelar. Gelang. Gelar.
aman nih baterai, wah baterai takut mati. Enggak, ini aku setting rendah sendiri itu ya. Takutnya malah itu. Tiba-tiba Iya, mati. mati mah cuma 20 menit itu. Ya apa-apa ya 20 menit ngeditnya nggak lama. Terus apa lagi? Ini bagiannya, masih bagiannya Bung, bahas sejarah Indonesia. Oh, bahas sejarah Indonesia ya. Iya. Yang tentang sejarah Indonesia itu mungkin Ya lanjutin aja yang tadi nggak masalah. apa yang tadi? Oh, yang G30S. Yes, boleh itu wes pokoknya. Itu termasuk ke penelitian sih, ke penelitianku yang ini tentang metode sejarah. Oh judul, oh kamu judul itu ambilnya. Iya, itu kan ngelanjutin yang dulu metodologi. Oh ya, yang matkul metodologi dulu kan. Jadi tetap itu judulnya itu apa judulnya? Oh, transfer ideologi, taktik dan persaudaraan internasional antara PKC PKI 1950-1965. buset. Itu. Sumbernya gimana tuh? Loh, itu yang dikasih. Kasih apa? Yang dikasih kamu. Oh, Itu sumber primer langsung itu ketika ditanya mana sumber primernya, wah ini ada sumber. Oh iya, lu kan pernah Iya. ngasih malam-malam aku ngasih Bung, ini apa? Majalahnya PKI. Ada lagi, Phil. Banyak aku nemu sampai 1964 ya. Pokoknya 65 oh 65 sampai 65. sampai 65 itu. Iya, itu aku gabut itu malam-malam cari apa ya? Aku kan itu tertarik sejarah militer, terus senjata kan. Gabut lah cari di internet archive. Itu kan aku ya pertama kali kalau itu tahu internet archive, lihat. Wah menarik. Aku kan cari ya, tiba-tiba kepincut CIA, kan ada CIA juga kan. Oh penasaran, CIA, kok ada CIA? Oh gini CIA. Aku gabut lah CIA Indonesia, ketemu jeder, majalah PKI, lu. Mantap nih, berolah kasih Bung, bisa di-download, mumpung kan bisa di-download, kasih ke Bung dan semuanya itu. Lumayan itu jadi sumber primer itu. Iya. Guru-guru SMA saya sampai minta itu. Bener. Minta Wah. dokumennya. Wah. Aku gabut malam-malam kasih ke Bung. Oke lah. Apa ya? Mungkin kan orang tanya Oke, kenapa lanjut. sih suka tentang 65 dan PKI ataupun Cina dalam Ya. konteks ini. Kata saya dari Cina dulu ya, dari membahas Cina dulu. Cina itu di Indonesia tuh gak tahu kenapa mereka kuat tinggal di Indonesia padahal sudah didiskriminasi sejak Iya, zaman kerajaan. Iya betul. Oh ya, karena gini mungkin apa ya? Kan di Cina sendiri kan waktu kerajaan kan kacau juga kan. Kacau juga ya. Balik lagi kan di sana aja kacau, di sini kacau, di sana kacau. Ya udah, Ya gak balik aja. Ya udah di sini ya kacau ya masih enak, di sana kacau ya aku makan besok belum tentu bisa gitu kan. Ya gimana sekali perang 300 juta melayang Ya. buset gak tuh. Tapi hebatnya nggak habis-habis rakyatnya. Itu hebatnya itu tidak bisa sama rakyat Cina. Terus akhirnya banyak pindah ke sini, bahkan sampai ke Amerika abad apa yang bikin malu itu abad Bikin malu. yang di Cina itu abad apa ya abad yang itu loh dinasti terakhir itu kan Oh, dinasti Qing. iya kan itu disebut abad apa ya Iya, abad iya, pokoknya abad memalukan lah buat abad paling mereka itu. memalukan sih. Akhirnya banyak pindah ke yang di Hong Kong pindah ke Yang di Hong Kong Amerika, pindah ke Inggris gitu. Ya, hebatnya Cina itu. Karena konflik ya akhirnya rakyatnya kabur aja dulu. Tapi mereka udah kuat. Iya, Sedangkan kuat. orang Indonesia kan udah ngalamin apa sih? Padahal kalau dibandingin sama Cina kan Cina itu udah hancur-hancuran, sudah Iya, hancur iya. lebur pernah. Tapi ya mereka masih hidup aja Iya, gitu. hebatnya itu. Indonesia nggak pernah ngalamin kehancuran yang real sepenuhnya hancur itu nggak Scout pernah. sedestruktif Cina nggak pernah Nggak ya. pernah. Nggak pernah iya. Iya. Ya paling hancur ya apa ya? Ya paling ya cuma perang-perang gitu. Ya perang cuma di antara satu kerajaan gitu loh. Kalau di Cina perang mah buset. Gila. 300 juta waktu itu waktu itu masyarakat Indonesia aja sekarang 300 juta ya Bu. Bayangin mati semua itu. Tapi itu hebatnya banyak lagi orang-orang Cina. Terus apa lagi ya? Apa lagi itu?
Ya itu apa? Kan mereka diskriminasi dari zaman kerajaan. Ya. Ada dulu namanya mungkin tahu geger pecinan. Oh ya pernah itu yang Itu kan juga yang dibunuh-bunuhin orang-orang Cina Cina. juga. Sampai Sungai Angke, Ya, atau Bangke, Muara gitu, Angke, Muara Angke. Terus ya VOC, zamannya VOC juga diskriminatif juga terhadap Cina. Kita di tahun 65 juga begitu, tahun 98 ya sama saja. Bapaknya dibunuh, anaknya gitu lah. itu ya. Bahkan yang sampai sekarang ya ada. Aku pernah lihat dokumenter Killing Act gitu. Oh, Act of Killing. Act of Killing ya, ya, itu. pernah. Itu kan apa ada kan jelas itu orang Jelas sekali. apa ormas itu malah pedagang Cina. Betul loh. Mereka bangga. Bener iya bangga Mereka bangga. luar biasa kan. Luar biasa sekali. Di pasar malah wah terus bangga. Ya gitu. Wah. Kuat emang Cina mental ini. Sangat kuat sekali orang. Tapi ya gitu ya gara-gara diskriminatif kan Cina akhirnya kayak bikin kelompok sendiri kayak kelompoknya nggak mau kayak apa ya nggak membaur sama masyarakat Iya. pribumi ya akhirnya kelompok sendiri lah Membatasi diri ya, mereka. batasi diri ya akhirnya sampai sekarang gitu ya tapi ya sekarang ya mulai berkurang lah tapi ya Alhamdulillah mulai berkurang. Tapi kalau sekarang mau diadu sama Cina lagi kan kayaknya nggak mungkin deh karena pemudanya itu banyak yang suka cindo. sangat realistis. Iya, sangat realistis. Kalau dulu kan mungkin Jangan sing tahu Cina gitu. Tapi sekarang yang dicari cindo semua. Iya. Nah, cindo udah dicari sama mereka. Cindo fine shit Nah, tuh. Kamu pernah kan ke wilayah-wilayahnya ke kelenteng-kelenteng Surabaya itu? Pernah. Oh, pernah. Ya? Pernah. Kamu apa ya? Kamu wawancara gimana? Wawancara. Oh, kalau wawancara nggak pernah sih. Nggak pernah. Tapi Cuma ngunjungin doang gitu. Ngunjungin doang. Oh, boleh, Bang. Boleh. Oh, gitu ya. Dan saya kunjunginnya sama keluarga. Oh. Ini mungkin lucu ya. Keluarga saya itu mau dibilang aneh ya gimana gitu. Mereka terlalu sensitif kepada yang Kristen cuman. Iya, saya kan dulu pernah masuk kunjungan ke gereja-gereja di Pamekasan. Oh ya. Itu langsung ditanya ngapain ke gereja. Tapi kalau saya izin ke vihara, ke pura itu boleh. Bahkan di rumah saya nonton Son Wukong. Itu kan banyak ajaran-ajaran Buddha. Iya, itu dibiarin itu. Tapi kalau ada kamera flu. Oke, kita lanjut. Kayaknya rekam ini. Oke, udah rekam. Rekam aja. Oh ya rekam. Oke. Lanjut. Rekam nggak sih? Rekam. Oke. Tadi karena ada masalah dengan device-nya, karena kamera kok tiba-tiba mati, kita berdua panik karena takut tiba-tiba nggak ngerekam. Setengah Panik jam. sekali. Oke, sekarang lanjut. Ayo, Bung. Lanjut ya tentang sejarah Indonesia. Oke ya. Sini. Mungkin yang perlu banget untuk dinotis dalam sejarah Indonesia, kalau aku sendiri ya kerajaan-kerajaan itu juga tidak begitu paham. Jujur tidak begitu paham. Mungkin nanti ketika jadi arkeolog. Amin ya. Karena nunggu banget gitu untuk arkeologi ini kan nanti bakalan turun kayaknya sih PLK. Oh ya. Kayaknya PLK bakalan turun. Oke. Keterowulan lah. Nah, ya. Dekat rumah. Pengen banget ke Trawulan. Siapa itu, Bang? Temanku. Yang perlu dinotis lagi di sejarah Indonesia tuh dalam pembacaan sejarah. Rakyat kita itu baca sejarah cuman dari satu sudut pandang aja. Oh, jelas, betul. Itu yang bikin apa ya? Soalnya suka kan mereka baca buku itu ya. Oke, kalian baca buku, cuman ya. Dari buku itu jangan cuma ambil satu sudut aja, kan banyak gitu kan. Bahaya kalau kita cuman ngambil satu sudut buku. Dulu itu pernah diajak diskusi sama teman-teman, ada salah satu ormekan. Mereka menawarkan untuk baca Api Sejarah. Apa? Api Sejarah.
Apa buku? buku Api Sejarah 1-2. Nah itu kalau dibilang sesat enggak juga bukunya, tapi cukup berbahaya sekali. Kenapa? Karena dalam Api Sejarah 1-2 itu apa ya? Hanya membahas tentang orang-orang Islam saja. Bahkan dugaan kalau Kapitan Patimura itu orang Islam, Gajah Mada itu orang Islam. Oh, itu semua Islam sentris ya. Iya, Islam sentris itu semuanya dibahas di situ. Mereka menghilangkan jasa-jasa orang-orang dari suku lain, dari agama lain, Kelompok-kelompok lain dari gitu. kelompok-kelompok lain itu yang bikin saya tidak rekomendasi dalam buku Api Sejarah. Tapi banyak yang baca tentang Api Sejarah itu. Kan nggak lucu kalau dibilang Gajah Mada orang Islam. Nyampe sekarang kelahiran Gajah Mada aja itu gak jelas. Iya, karena apalagi kan Gajah Mada itu kan desas-desusnya kan itu kan apa ya, kan sengaja diadakan kan. Iya, sengaja. Sengaja diadakan. Sengaja Apalagi mukanya juga kan mirip siapa itu? Muhammad Yamin. Betul. Mirip Muhammad Yamin mukanya. Apa Yang ya? setahu saya ya Gajah Mada itu malah aneh kelahirannya. Dia lahir daripada kelapa. Kelapa. Jadi kelapa, ada buah kelapa. Nah itu jatuh, muncul Gajah Mada. Ya mungkin Muncul bayi Gajah Mada. ya mungkin dongeng-dongeng ya kayak biasa ya umumnya Ya. apa umumnya masyarakat waktu itulah kalau menuliskan sebuah sejarah lah, biasanya ada dongeng-dongengnya, apalagi kan dia tokoh besar kan, tokoh besar nggak mungkin apa ditulis kayak orang biasa Kayak ya, orang mungkin biasa. mungkin akhirnya dikasih bumbu-bumbu Nah. bumbu-bumbu yang Yang menarik lah. menarik lah agar dia itu spesial ya gitu. Tapi mungkin kan saya itu banyak bentrok sama orang-orang yang baca Madilog, sama orang yang apa ya, pemuja Malaka sentris. Yang Malaka sentris itu gara-gara kalau saya baca sejarah saya tidak menghilangkan sisi mitologinya, sisi mistisnya. Kenapa? Menurut saya tuh sisi mistis itu seru gitu dalam sejarah itu. Apalagi Babat, kita kalau baca Babat ya emang itu bukan sejarah asli, ya itu memang bukan sejarah asli, tapi dari situ kita dapat banyak hal yang diinterpretasi lagi. Ya. Kan sejarah kan emang gitu, kalau kita cuman lihat sejarah baca teks doang terus kita oh ya berarti di teks ini kayak gini ya, nggak gitu juga. Masa sejarah cuman baca teks kan apa tahapan-tahapan itu nanti ada interpretasi, Ya, kan, interpretasi. terus historiografi. Itu perlu, dan rakyat kita masih gak bisa gitu. masih gak bisa. Ya ada sedikit tapi ya Ada. nggak semua gitu kan. Gak semua, dan juga buku-buku yang dikeluarkan sama pemerintah kan ya begitu juga gitu, isinya begitu juga. Karena ada tujuannya sendiri. Iya, sejarah sebagai dogma. Sejarah sebagai dogma. Kamu suka sejarah gara-gara apa sih? Suka sejarah gara-gara Awalnya dulu banget dulu. Pokoknya wah aku suka ini gara-gara ini. gara-gara dulu sama bapak itu waktu kecil sering nonton film perang. Oh gitu ya. Cuman sesimpel itu, sering nonton Lama film ya? perang. Sama kalau baca itu alhamdulillahnya itu cepat. Kalau saya baca itu lumayan cepat. Karena sebelum TK itu udah khatam. Udah khatam Quran. Buset. Jadi cepat bacanya, itu cepat. Jadi kalau cuman masalah baca itu, dan baca ya sebelum TK udah bisa baca, udah bisa nulis juga. Ya kalau baca ya emang ya udah baca aja gitu. Tapi juga heran ke teman-teman saya, orang-orang yang juga suka baca itu, mereka tuh tiap hari, hampir tiap hari sih. Aduh, Pak. Ada aja kan. Ada aja. Ya namanya sejarawan melarat apa-apa dan gangguannya. Mereka tuh per hari bisa baca 2 sampai 3 buku. Buset. Dan mereka mereview buku itu. Aku nggak paham ya kenapa bisa mereka mereview itu. Itu kapan? SD TK? Enggak, sekarang ini. Oh, sekarang ini para teman-teman mahasiswa itu kan banyak yang review buku juga. Agak paham, soalnya aku kalau baca buku, kalau udah pusing ya udah ditaruh aja bukunya gitu. Enggak yang baca buku harus selesai hari ini, enggak juga.
Ya udah kan, tapi kalau bacanya cepat, ya alhamdulillah bacanya emang cepat. Dan emang buku-buku di rumah itu lumayan banyak lah aksesnya. Buku, terus dokumen yang paling tua itu punyanya Mbak, tapi itu zamannya Belanda sudah. Itu ada tata cara sholat, tulisannya pakai bahasa Arab tapi bacanya pakai bahasa Madura. Oh ya kayak aksara Jawi kan? Ya kayak aksara Jawa, itu paling tua Gitu. di rumah. Ya cuman sesimpel itu sih. Kenapa suka sejarah? Ya karena seru aja. Aku ya terus sejarah gara-gara apa ya? Sama ya, awalnya gara-gara lihat TV. Tapi itu apa ya? Itu mulai senengnya itu gara-gara di desa ada warnet. Mampir lah ke warnet. Mampir ke warnet. Warnet lihat YouTube. YouTube-nya ya awalnya ya masih bocah lah itu kelas 4 kalau ya, YouTube-nya ya film-film gitu. Ya film-film nambung ke sejarah-sejarah dikit ya walaupun sejarahnya perang gitu. Tapi aku ingat banget itu mulai seneng itu waktu kelas 6 SD. Senengnya Perang Dunia Kedua. Ya, bocil-bocil ya. Kalau kamu dulu masuk ke forum-forum sejarah ke luar negeri ya paling aku dicap werabu ya orang-orang yang seneng sejarah cuma Perang Dunia II. Perang Dunia II padahal perang dunia banyak. Akhirnya aku sadar bahwa Perang Dunia II ini nggak asik lah, lama-lama pindah lah Perang Dunia I. Perang agak modern, terus perang Balkan, perang di kayak sampai kondisi ke politik ya alhamdulillah paham sih. Nah masalahnya itu apa ya? Aku memahami perang bukan karena memahami konflik, malah memahami teknologi. Makanya aku metode sejarah pun itu ya bahas teknologi juga, kan bahas apa ya judulku? Kalau nggak salah reformasi senjata Kenil dari tahun masket ya, yang diisi dari itu sampai yang itu modern Perang Dunia Kedua. Nah, kalau kenapa milih ini? Soalnya yang Perang Dunia Kedua itu udah banyak tulisannya, banyak. Perang Dunia ke-1 kan Belanda netral. Ya, dikit. Netral. Nah, yang menarik itu sebelum Perang Dunia ke-1, sebelum senjata Perang Dunia ke-1 itu yang menarik. Makanya aku sekarang ambil itu dulu. Tapi menurutku ya paling frontal perang yang secara banyak itu Perang Dunia I sih. Iya, karena gila-gilaan itu. Iya. Senjata apapun dipakai di Perang Dunia I gitu. Iya kan, apa ya? Perang Dunia I itu kayak lab awal buat coba senjata ini kayaknya berhasil deh. Ya walaupun penggunanya mati juga. Apa sih yang nggak digunain di Perang Dunia I? Racun kita gunain. Iya, racun. Api. Semburan api itu pertama kali yang juga di situ. Iya, api, terus bacok-bacokan, pakai pentung juga itu perang parit. Iya, semuanya dipakai di Perang Dunia I. Batu dipakai. Pokoknya manusia balik lagi ke zaman perang kerajaan kayak baju zirah yang dipakai Perang Dunia ke-1 perang salib udah berakhir. Perang salib sudah selesai kan. Pakai dan kemenangannya agak jelas masih sampai sekarang. Aku ya pas itu terus ambil Belanda ya karena Belanda. Nah yang susah sih bagiku ya nyari senjata ya abad abad 19 ini agak susah. Waktunya sebelum Perang Dunia I ini. Ya nemu kemarin waktu di mana di Jogja kemarin itu nemu, tapi aku agak ragu masih. Kalau di mana museum-museum sini kebanyakan Perang Dunia Kedua semua, kan nggak sesuai juga sama judulku. Karena paling banyak ya emang nyimpennya Perang Dunia Kedua. Iya, apalagi ini senjatanya juga tergolong langka sih. Aku kan lihat juga di YouTuber luar klipnya aja itu buat peluru itu harga $100 saking langkanya. Tapi aku masih kepikiran ini pas di film dan juga di catatan sejarah sih. Ketika VOC baru pertama kali datang ke Sultan Agung, mereka kan ngasih kayak yang tadi itu, senjata kayak yang tadi itu. Oh ya. Mereka ngasih itu. Pistol lah, kalau orang awam kan pasti bilang pistol. Pistol musket lah, gitu. Nah, si Sultan Agung itu nyuruh ke pengrajinnya
buat bikin itu, dan itu berhasil itu. Berhasil. Nah itu dapat dari mana kamu? Kemungkinan itu dapat dari mana? Gini loh, Sultan Agung itu kerajaan apa? Mataram, Oh, Mataram. Mataram Islam. Oh, Mataram Islam. Gini loh, senjata Asia Tenggara itu malah kalau senjata api itu nggak asing bener. Waktu itu ya bukan barang asing. Ya mereka udah tahu itu senjata api. Kalau nggak salah, Majapahit punya basoka nggak sih? Bukan Kayak basoka. Jepang namanya, itu meriam Oh, iya. kecil. Meriam kecil. Kalau di luar negeri klasifikasinya namanya swivel gun. Itu artinya senjata yang tengahnya ada pasak kayak tripod gini, tengah itu buat ngalahin. Nah, sebenarnya itu Asia Tenggara sendiri itu, apalagi Selat Malaka ya, itu sudah nggak asing namanya senjata api. Bener. India sudah kenal senjata api. Bukan cuma Eropa aja. Jadi gini memang kerajaan kita mikir, kerajaan kita dulu perang pedang-pedangan, Nah, iya, nggak salah juga, gitu ya. salah juga. Mereka Tapi mikir gitu kan. sebenarnya mereka ya punya senjata api, tapi jarang ke expose gitu kan. Soalnya ya Terbatas kan? terbatas termasuk. Terus yang pengrajin bisa bikin ya dikit kayaknya. Nah, pokoknya kalau senjata api itu paling banyak dipakai kerajaan yang sekitar Selat Malaka itu, kayak kerajaan Malaka, kerajaan Aceh itu mereka udah kenal sama senjata api. Kerajaan-kerajaan yang agak pelosok itu ya belum pasti kenal ya. Nah, kan kita tahu sendiri buku Messi itu kan diciptakan di Cina. Ya, kembali ke Cina lagi. Iya kan, balik ke semua Cina semua lagi. diciptakan sama Cina. Kan buku Messi sendiri kan diciptakan Cina. Bahkan meriam pertama dari Cina. Iya. Ya otomatis dia ngalir dulu ke Nusantara ini lewat Selat Malaka. Terus kalau nggak salah di Jawa Tengah atau apa ya namanya, meriam Ki Amuk. Pernah dengar nggak kayaknya itu? Itu meriam Ki Amuk atau meriam apa ya? Itu meriamnya besar. Terus kalau nggak salah itu di belakang meriamnya ada simbol gini. Oh, sama yang kayak di Simbol Jakarta nggak sih? Iya, meriam itu ada Yang di simbol Museum Fathahillah ada. Ya, museum gini kan? Oh iya, yang meriam itu yang masuk. Kalau nggak salah, lain beda ya. Oh nggak ada gini kalau salah. Kok di Jakarta gini sih? Iya ada itu kan itu kan artinya keberuntungan. Iya, simbolnya tidak buruk gitu. Simbol keras. Cuman nggak aneh semua. Kenapa banyak simbol-simbol tadi? Terus Iya. kataan kayak bajingan itu. Iya, Itu kan bukan menghina orang gitu. Itu Itu kan nama pekerjaan. nama hewan juga. Nama hewan juga. Aneh emang Indonesia. Ya kan itu kan mereka susah nggak bisa memahami konteks zamannya itu. Ya. Itu artinya beda waktu dulu. Kayak contoh gay sekarang kan artinya homo, padahal artinya gay sekarang itu artinya orang bahagia. Kamu lihat kamu dengerin deh lirik lagu Perang Saudaranya Amerika, itu ada banyak liriknya gay. Pokoknya lagu-lagu abad ke-19 lah, itu banyak lirik artinya gay. Gay itu artinya bahagia, dicari tahu. Bukan homo. Itu Karena zamannya beda ya, mungkin maknanya juga beda gitu kan. Akhirnya ya malah ada yang jadi positif, malah jadi negatif. pentingnya baca sejarah sesuai konteks tahunnya. Iya. Karena kalau nggak baca konteks tahunnya ya kita repot sendiri gitu. Malah terjebak di awal. Tapi tahu ini nggak? Ada satu wanita yang by one sama VOC dan dia menang. Kelumah Hayati. Ya. Itu admiral perempuan pertama di dunia. Ayo. Itu keren itu. Keren itu admiral perempuan. By one sama Cornelis Hultman ya. Iya, ya pokoknya menang dia. Menang hebat itu. Menang by one sama dia menang. Ya itu hebatnya masyarakat Hebat banget. Iya, hebat banget. Aceh, kerajaan Aceh. Itu ya masuk yang aku pelajari juga ya. Saya ini kan metodeku kan ya juga merangkup ke perang Aceh juga sih. Senjata itu kan perang Aceh. Itu kan aku kan lihat foto-fotonya juga. Itu saya bisa saya lihat itu ada banyak jenis-jenis senjata api yang mungkin
di museum Indonesia nggak ada. Bahkan bisa masuk langka sih. Kayak ada yang jatuhnya kayak kalau di FF itu yang gini itu ada fotonya yang gini loh. Shotgun putar, tahu nggak? Oh iya. Tapi mekanismenya ya hampir mirip tapi beda kalibernya gitu. Itulah. Saya tahu senjata cuman itu sih. Apa sih? 45 gak sih? M45. M45, Apa MP45? Banyak M45 itu pistolnya. Enggak pistol dia itu kayak Asalut rifle. Oh ya MP45 ya. MP45. UMP. Oh iya itu UMP 45 kalau jatah itu ilmu modern. MP45 malah M45 kok MP45. M45 malah menarik lagi. Itu senjata umurnya 100 tahun lebih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai sebenarnya. Masih. Terus secara intelektualku ya ini ambil tokoh namanya John Moses Browning. Secara intelektual. Ya, John Moses Browning itu dia itu menciptakan senjatanya awet semua sampai sekarang. Padahal itu diciptakan tahun sebelum Perang Dunia Kedua malah. Sebelum Perang Dunia ke-1 masih awet hingga sekarang dipakai baik TNI sama tentara Amerika. TNI Amerika. Jokes sekali TNI Amerika. Ceplosan deh. Jokes TNI Amerika. Terus apa ya, sejarah 18 menit nih. ya, sejarah apa lagi ya? Tahu tuh sejam ini kita mau nyepping. Ini nggak tahu ngeditnya gimana ini. Paling trending 2 jam lah. Oke, ayo lanjut sebelum baterai kamera habis. Kenapa ya? Kok bingung sih? Mau bahas apa sih? Oh, ini mungkin. Tapi agak lokal sih jatuhnya sih. Apa? Lokal sih jatuhnya sih. Tahu nggak kalau Solo sama Jogja itu sebenarnya orang Madura. Kenapa? Jadi gini, itu dimulai dari yang namanya Sunan Bagus. Ya. Sunan Bagus itu nama lainnya Sinuhun Pakubuwono keempat. Nah, Sinuhun Pakubuwono IV itu nikah sama anaknya Tumenggung Pamekasan. Ngelahirin Pakubuwono V sama Pakubuwono VII. Terus dari Jogja yang aku baca itu mereka juga menikahi wanita-wanita Madura tapi gak dijadiin permaisuri. jadi apa? Istri? Selir. Oh. Jadi yang jadi permaisuri ya cuman yang yang sama Pakubuwono IV. Cuman nanti sama Pakubuwono IV itu ada selisih sama istri yang pertamanya. Nah, Putri Madura ini dibalikkan ke orang tuanya yang di Pamekasan. Jadi si Pakubuwono V kalau kita baca silsilah ya, itu kan nyambung Solo Jogja. Yeah. Nah, akarnya di Pakubuwono IV. Turun ke Pakubuwono V sama 7. 5 sama 7 ini nurunin orang-orang yang sekarang ada di Solo, ada yang di Jogja. Oh, berarti ada darah Madura secara langsung gitu kan? Secara agak langsung. Bahkan Separuh Madura gitu kan? Sri Sultan yang sekarang 10 gak sih? Ya. Itu ngaku di UTM kalau dia orang Madura. Bener? Ada tuh video tahun 2010-an masih itu. Video lama itu. Tapi nggak tahu ya kenapa nggak pernah dicatat, dan juga kurangnya di Madura itu kita itu tidak pernah mencatat tentang sejarah apapun itu. Iya kan, kalau nggak salah sejarah Indonesia sendiri kan apa ya, nggak, hampir sedikit yang menulis tentang peristiwanya sendiri. Makanya ke sejarah Indonesia kita lihat kan zaman-zaman kerajaan itu kok jarang menulis. Bahkan Majapahit aja cuma ngeluarin berapa ya, 3 kitab ya kata. Berapa kitab? Banyak sih. Banyak, tapi lebih banyak Kediri. Iya. Pas zamannya Kediri. Tapi ya dibandingkan peradaban-peradaban lain kan rendah termasuk kita yang. Kita apa ya, orangnya emang jarang nulis. Iya, jarang nulis.
jarang nulis, jarang baca. Ya ini turunan-turunannya. Iya. Tidak heran gitu karena nenek Dibandingkan- moyangnya ya juga kayak Iya, gitu. dibandingkan peradaban-peradaban lain, contoh Mesir mah nulis apa aja Ah, ditulis. semuanya ditulis sama Mesir. Piramida ya ditulis, kalau diteliti ya isinya orang Yapin. Bahkan Babilonia bahkan di Babilonia kuno aja ada tablet komplain. Iya, ada tablet. Komplain tembaga. Oh, berarti tukang tembaga gak ada ya dulu. Bukan yang di depan ini. Bukan. Bukan ya. Bukan, yang ini beda lagi orang baru ini. Tapi ini enggak sih? Dulu pernah sih, dulu itu ada bahasan tentang mumifikasi itu juga menggunakan garam. Terus Nah, ketika dilihat di Mesir itu kayaknya mereka ngimpor deh garam itu. garam ya. Oh jelas. Oh, kalau garam sih masih wajar. Itu cengkeh masuk Mesir. Kayak, iya. Nah, cengkeh itu ada di Indonesia tuh. Jadi makin dan itu kayak menutup mata gitu kalau Iya. perdagangan ya emang sudah luas sebelum Eropa Iya. itu ngelakuin Dan itu sampai semua. Mesir itu gak mungkin. Terus apa ya? Kalau cengkeh ya mana lagi kalau nggak dari Indonesia. Nenekku itu petani cengkeh ya. Kemarin panen dijemur. Jadi apa ya, rumah itu kadang bau wangi cengkeh. Jadi bau-bau rokok kretek itu udah biasa. Bau rokok kretek. Orang Kudus full kretek. Sayang banget padahal sejarah kita itu seru, banyak yang bisa dibahas. Ya cuman tadi itu kalau baca itu lihat konteks tahun, Iya, terus gitu, jangan melihat dari satu sisi. Kita juga harus ngeinterpretasi sendiri. Kalau cuman lihat dari buku, baca buku Cuma terus satu sudut pandang aja ya terjebak nanti malahan. sudut pandangnya malah sudut pandang penulis. Penulis kan juga punya tujuannya Masing-masing. Kalau tulisannya nggak ada yang nulis. Nah, Prasasti itu. prasasti. Tapi emang kita jarang pernah baca ini enggak? Sejarah Asia Tenggara. Jadi itu di Asia Tenggara bukan cuma kita. Kayaknya kita itu pernah punya tulisan yang banyak banget. Tapi ada teori yang bilang di sejarah Asia Tenggara itu kalau kayak Kamboja, ini negara-negara Asia Tenggara itu ada dokumen-dokumen yang hilang. Kayak di Angkor Wat itu nggak jelas juga pembangunannya Angkor Wat. Kenapa? Dokumen tentang pembangunannya itu nggak jelas. Terus di Sumatera. Nah Sumatera ini yang kayaknya ini Sriwijaya. Sriwijaya dan sebagainya. Nyimpen banyak hal cuman belum diekspos, Ditemukan ya kan? belum ditemukan Atau enggak udah hilang? atau nggak udah hilang. Iya itu. Karena Sumatera ini kan kayak pintu pertama. Iya. Orang dari luar ya pasti ke Sumatera, singgah Sumatera di Malaka, tetap singgah di sana mereka. Terus apalagi kan itu dulu pusat pendidikan Buddha. Ya, pusat pendidikan Buddha di Sriwijaya. Orang Cina belajarnya Ke Sriwijaya. Sriwijaya. Bukan kita belajar ke Cina, Cinanya Nggak ke belajar India ke ya, sini. malah Iya. ke Sriwijaya. Padahal kan Buddha dari India. Perjalanan ke barat. Nah, itu. Tong Samjong. Apa asli itu sih? Apa? Itu cerita asli. Jadi ada biksu yang namanya Tong beneran, Tong. biksu Tong Samjong. Dia melakukan perjalanan ke barat, ke India. Ya, ke India Utara. Jadi ceritanya asli, tapi ya untuk Sun Wukongnya sama Ya, cuma- Cepat Kai. Ya kan biar menarik. Iya, kan, balik ke yang apalagi tadi. kan peradaban Cina kan suka nulis, Suka nulis. bikin sastra terus dinasti apa yang gacor sastranya itu ditulis, dijual, dapat uang. Cerdas emang. Kaisarnya baca suka dipanggil jadi tukang cerita dapat duit lo, enak. Apalagi kalau jadi permanen jadi
Pendongengnya Kaisar. Pendongeng Kaisar. Ya duitnya ngalir terus. Makmur apalagi Cina zaman segitu ya hancur-hancuran. Jadi ya itu sih yang harus apalagi ya, yang harus dipahami sama rakyat Indonesia. Bagus kok sekarang kok udah orang buka Ya sejarah. sudah baca-baca sejarah gitu kan. Bagus, Apalagi banyak udah bagus. influencer. Walaupun kadang ya ada perdebatan di situ, tapi ya alhamdulillah nggak kayak zaman dulu. Yang Yang benar-benar kaku bener-bener nggak tahu. bahas sejarah. Kayak sejarah itu formal, dongeng nggak seru. formal nggak seru. Terus itu ya guru-guru sejarah yang tua ya biasa kan gitu, main terjebak metode masa lalu itu. Iya. Coba dongeng, terus banyak yang tidur, terus pas di kantor anak muridku kok nggak pada tidur semua pas Pak saya menjelaskan. Ya kan ibu atau bapak kan menjelaskannya dengan metode yang zaman dahulu kala, terus dipraktekkan ke zaman yang sudah sangat modern ini. Nah ya situ pelajaran buat kita para pendidikan sejarah, kalau ngajari ya jangan terpaku kayak model-model guru-guru kalian terdahulu. Ya kalau ada yang guru-guru kalian terdahulu yang bagus ya boleh terus dicontoh dikembangkan, itu bakal lebih baik. Oke, segini aja dulu kayaknya ini kameranya baterai mau habis deh ini. Ditambah ini tadi rekaman juga agak masalah. masih mau dilihat. Iya. Oke, sekian dari kita dari podcast Sejawat alias Sejarawan Melarat. Saya Nabil Atalah pamit undur diri. Saya Gandhi Duskura Anda pamit undur diri juga. Oke, pas.